Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sebuah permasalahan program linier yang akan diselesaikan menggunakan metode simplex. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Dwi Nur Aini, dengan NIM 2018++1051 dan rekan saya. Saya Arif Rahmat Al-Furqan dengan NIM 2018 10101110. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan untuk definisi metode simplex. Metode simplex sendiri merupakan suatu penyelesaian dalam program linear dengan jalan mencari penyesuaian yang layak dengan mengembangkan pemecahan sampai diperoleh penyelesaian yang optimal. Kemudian metode ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki dua jenis barang atau lebih. Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai dua jenis barang. Dua barang itu mempunyai keuntungan dan biaya produksi yang berbeda. Terus untuk mencari keuntungan yang besar dan biaya yang kecil dapat menggunakan metode simplex tersebut. Di sini diberikan contoh permasalahan ya. Sebuah industri membuat dua macam keripik nikmat dan enak, yang setiap kilonya 10 kemasan dijual Rp130.000 dan Rp120.000 dalam setiap kali produksi. Disediakan paling banyak 4 kg kentang mutu sedang dan 4 kg kentang mutu super. Kemudian untuk membuat keripik nikmat dibutuhkan 1 kg kentang mutu sedang dan 4 kg kentang mutu super. Untuk membuat keripik enak dibutuhkan kentang mutu sedang 4 kg dan kentang mutu super 1 kg. Berapakah keripik kentang nikmat dan enak harus dibuat agar diperoleh keuntungan paling banyak jika diketahui biaya pembuatan masing-masing keripik sebesar Rp100.000 per kilogramnya? Karena masing-masing biaya pembuatannya Rp100.000 per kilogram dan masing-masing dijual seharga Rp130.000 dan Rp120.000, sehingga dari harga tersebut diperoleh keuntungan yaitu sebesar Rp30.000 dan Rp20.000. Maka dapat diketahui fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 30.000 X plus 20.000 Y, di mana fungsi tujuannya ini adalah untuk memaksimumkan nilai Z, di mana Z adalah keuntungan yang akan didapatkan dengan formula yang tadi dibilang tersebut, yang Z sama dengan 30.000 X plus 20.000 X. Kemudian di sini X dimisalkan dengan keripik nikmat, sedangkan Y dimisalkan dengan keripik enak. Kemudian di sini fungsi batasannya diperoleh X plus 4Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian 4X plus 4 plus Y kurang dari sama dengan 4. Dan X, Y lebih dari sama dengan 0. Di sini kenapa kok menggunakan tanda kurang dari sama dengan? Ini karena kita ingin mencari karena ingin memaksimumkan keuntungan. Jadi bahan yang digunakan harus minim. Kemudian di sini nilai X, Y-nya kan lebih dari sama dengan 0. Itu karena banyaknya suatu barang tidak mungkin bernilai negatif. Oke, next. Kemudian ini untuk penyelesaiannya sendiri untuk mengubah fungsi tujuan dan batasannya terlebih dahulu. Jadi karena kita menggunakan metode simplex ya teman-teman, jadi untuk memaksimumkan suatu fungsi Z ini kita tambahkan dengan variabel S1 dan S2 di mana konstantanya itu dinolkan semuanya. Nah terus untuk fungsi batasannya sendiri kita menyesuaikan dengan fungsi tujuannya. Di persamaan pertama akan kita tambahkan variabel S1, kemudian di persamaan kedua itu kita tambahkan variabel S2, di mana nilai dari X, Y, S1, dan S2 itu akan bernilai selalu lebih besar sama dengan 0. Terus, nah karena kita menggunakan metode simplex, jadi kita gunakan tabel. Nah, dengan format tabelnya itu seperti ini. Ada CB, CJ basis, terus basisnya ada X, Y, S1, S2, terus RHS, terus ada rasio juga, di mana rasio ini nantinya didapat dari nilai RHS dibagi dengan kolom kunci. Nah, terus selanjutnya kita masukin ke tabel, di mana CJ-nya ini didapat dari
fungsi tujuan Z, di mana di sini konstanta X-nya itu 30.000, konstanta Y-nya 20.000, S1 dan S2-nya 0. Ini ya bisa dilihat, konstanta X 30.000, Y 20.000, dan S1 S2-nya 0. Kemudian untuk basisnya itu kita ambil S1 dan S2. Kenapa kok S1 sama S2? Karena yang akan kita cari itu adalah X sama Y. Kalau kita masukin X sama Y, berarti kan udah nggak usah dicari dong, udah pasti ketemu. Jadinya kita pakai S1 dan S2 di mana konstantanya itu 0. Nah, kita masukin konstanta dari dua persamaan X, itu ada ini, 1 sama 4. Di sini kita masukin 1 dan 4. Terus Y-nya itu 4 sama 1. 4 sama 1. Terus karena S1 cuman ada di persamaan pertama, nah berarti kan ditulis 1 dan di persamaan kedua S1-nya 0. Kemudian S2-nya di persamaan kedua berarti di persamaan pertamanya 0, di persamaan keduanya 1. Terus RHS-nya kita dapat dari ini, di bagian kanan setelah tanda kurang dari sama dengan. Di sini 4 sama 4. Terus kita mulai perhitungan terlebih dahulu. Nah, ini kita hitung dulu 1 kali 0 itu kan 0. Terus ditambah 4 kali 0 itu kan 0. Dikurangi 30.000. Jadi akan menemukan hasil ZJ min CJ min 30.000. Terus yang ini juga sama, 4 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, dikurangi 20.000. Jadi min 20.000. Ini 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, dikurangi 0 akan menghasilkan nilai 0. S2 juga sama. Terus untuk RHS-nya juga kita lakukan hal yang sama, 4 kali 0 itu 4, ditambah 4 kali 0 itu, maaf, 4 kali 0 tadi 0 ya, terus ditambah 4 kali 0, 0. Jadi RHS-nya 0 tambah 0, 0. Terus di sini rasio 4 sama 1 itu, sebentar, akan dijelaskan di sini. Nah, karena kita tujuannya untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi, maka yang akan kita cari adalah nilai ZJ min CJ dengan nilai paling kecil. Nah, nilai paling kecil kan ini, negatif 30.000. Berarti kita mendapatkan kolom kunci X, yaitu ada 1 sama 4. Jadi, rasionya ini didapat dari RHS dibagi kolom kunci. 4 bagi 1, 4. Terus 4 bagi 4, 1. Terus habis itu untuk mencari kolom kunci yang ke samping itu kita cari dari rasio. Dari rasio yang positif terkecil. Jadi positif akan selalu positif terkecil ya, nggak peduli memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, ini kan 4 sama 1, yang terkecil itu kan 1. Berarti akan kita dapatkan kunci tabelnya seperti ini di kolom X terus dengan kolom S2. Nah, di sini titik potong antara yang vertikal dan horizontal itu kan 4, disebut dengan angka pivot. Nah, ini akan digunakan untuk mengganti tabelnya di sini. Nah, tadinya yang sininya S2, karena di sini kolom kunci pivotnya ada di angka 4, di tabel X dengan basis X, sininya S2-nya diganti X, kemudian CJ-nya kan bernilai 30.000 ya untuk X-nya, di sini diganti 30.000. Kemudian kita operasikan dengan operasi baris elementer, di mana yang akan kita operasikan dulu kan tabel 2 ya. Nah, ini untuk membuat tabel 2, X-nya sedemikian hingga biar bernilai 1, kan kita kalikan dengan seperempat. Berarti ke samping ini dikalikan seperempat semuanya sampai di tabel RHS. Nah, ini 1, tadi 4 dikali seperempat kan 1. Kemudian 1 dikali seperempat hasilnya seperempat. 0 dikali seperempat hasilnya 0. Terus 1 dikali seperempat hasilnya seperempat. Terus untuk RHS-nya sendiri 4 dikali seperempat akan menghasilkan 1. Terus kemudian untuk tabel B1-nya, tabel B1 kita gunakan operasi baris elementer B1 dikurangi B2. Kenapa? Karena untuk menghasilkan nilai 0 untuk kolom X-nya sendiri. Ini kan ada 1. Di sini ada 1 kan tadi, yang B2-nya udah kita operasikan. Jadi biar bernilai 0. Jadi 1 kurangi 1, 0. Terus 4 kurangi B2, 4 kurangi seperempat kan 15/4. Terus 1 dikurangi B2, 0. 1 kurangi 0 kan 1. Terus habis itu 0 dikurangi seperempat kan berarti min seperempat. Untuk RHS-nya sendiri berarti B1-nya kan 4 dikurangi B2, jadi RHS yang baru 4 kurangi 1, 3.
Terus kita lakukan dengan cara yang awal, yaitu dikalikan dulu 0 kali 0, 0, 1 kali 30 kan 30 dikurangi 30.000, berarti ZJ min CJ-nya adalah 0. Di sini 15/4 kali 0, 0, seperempat kali 30.000 itu 7.500. Terus 7.500 dikurangi 20.000, berarti min 12.500. Terus habis itu 1 kali 0, 0, 0 kali 30, 0 akan menghasilkan 0. Di sini min seperempat kali 0, 0, seperempat kali 30.000, 7.500 dikurangi 0, itu 7.500. Untuk RHS-nya juga sama, 3 kali 0, 0, 1 kali 30.000, 30.000. Terus untuk rasionya sendiri, kita cari dulu kolom kuncinya. Kolom kuncinya kan kita cari yang bukan negatif ya, yang nilainya paling kecil di ZJ min CJ kan ini negatif 12.500, berarti di kolom Y. Terus kita cari yang ke samping itu dari RHS positif dari rasionya ya. Dari rasionya ini kita cari dulu seperempat RHS dibagi kolom kuncinya. Jadi 3 dibagi 15/4 menghasilkan 12/15. 1 dibagi 1/4. Ini kan 1/4. Terus habis itu kita cari kolom kuncinya. Kan kita ketemu 15/4 di sini. Ini untuk mengganti tabel Y S2 di sini diganti tabel Y. Nah, rasionya kan kita cari yang positif terkecil, yaitu 12.500. Jadi diketahui basis kolom kolom apa namanya teman-teman? Kolom kunci yang ke samping itu ini di baris S1. Nah, sehingga ini akan diganti Y 20.000, terus kita gunakan seperti perhitungan awal, akan menghasilkan nilai ZJ min CJ di sini 0, 0, 11.000 per 15, 100.000 per 15. Dengan RHS-nya jika dijumlahkan itu 20.500. Nah, kita bisa lihat untuk mengetahui berakhir atau belumnya suatu ini metode simplex atau tabelnya itu bisa kita lihat dari nilai XY-nya di sini sudah 0. Kemudian selain itu, karena ini tujuannya untuk memaksimumkan, maka nilai dari ZJ min CJ itu harus positif semua. Jadi kita lihat kolom ZJ min CJ-nya kan udah positif semua ya teman-teman. Berarti ini operasinya sudah bisa diberhentikan, di mana kita akan memperoleh nilai dari X kan ini, kita tarik ke samping sampai di RHS, itu akan mendapatkan 1/20. Kemudian Y-nya kan ini ditarik ke samping 12/15. Nah, 12/15 itu kan setara dengan 4/5. Terus, habis itu untuk nilai fungsi Z-nya itu akan menghasilkan nilai 20.500. Nah, di sini karena pada baris fungsi tujuan Z sudah tidak ada yang bernilai negatif, seperti tadi yang sudah saya katakan, maka sudah dianggap optimal dengan nilai X-nya 1/20, Y-nya 4/5, dan Z-nya 25.500. Jadi, sudah diketahui penyelesaiannya dan operasinya berakhir. Kemudian untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk kesimpulannya, keripik kentang nikmat dan keripik kentang enak yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan paling banyak dengan biaya pembuatan masing-masing keripik sebesar 100.000 per kilogram, yaitu masing-masing sebanyak 1/20 kilogram dan 4/5 kilogram, dengan ketentuan maksimum sebanyak Rp25.500. Mungkin cukup itu aja penjelasan singkat mengenai permasalahan dari contoh kami barusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.